Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Alif Lutfiasari, Adinda Mutiara Bella, Saila Sylvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda sekalian semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini, kami bertiga, saya Alif Lutfiasari, dan dua rekan saya, Adinda Mutiara dan Saila Sylvia, dari mahasiswa Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas 11 Maret Surakarta, akan membahas indikator sosial dalam pendidikan. Tujuannya, di mana kita akan lebih memahami keterkaitan indikator sosial dalam dunia pendidikan itu sendiri. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perangkat pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dan harus dipersiapkan sebelum pembelajaran. Di sini kami menyiapkan silabus sebagai patokan proses pembelajaran, kemudian RPP sebagai penyusunan materi, dan media yang akan kita pakai melalui YouTube dan screen projector. Langsung saja kita mulai materi yang pertama. Pengertian pendidikan menurut Profesor Dr. John Dewey. Pendidikan merupakan suatu proses pengalaman karena kehidupan merupakan pertumbuhan. Maka, pendidikan adalah suatu proses pertumbuhan batin manusia tanpa dibatasi oleh usia. Sedangkan pengertian menurut Profesor Dr. Z.A. Rai, pendidikan adalah sebuah rangkaian kegiatan komunikasi antara pendidik dan peserta didik menggunakan media dalam rangka memberikan bantuan perkembangan untuk anak dengan utuh. Jika memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, maka semakin tinggi pula ilmu yang didapatkan. Pendidikan juga sangat penting dalam dunia pekerjaan. Jika seseorang memiliki pendidikan yang tinggi, maka akan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan tingkat pendidikannya. Oleh karena itu, jika seseorang memiliki pendidikan yang semakin tinggi, maka akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berpeluang mendapatkan pendapatan yang semakin tinggi. Selanjutnya, saya akan membahas 3 indikator sosial, di mana yang pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan sendiri adalah saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, di mana jika suatu daerah tersebut mengalami kemiskinan, maka daerah tersebut adalah daerah yang terabaikan. Salah satu faktor penting timbulnya kemiskinan adalah kebodohan. Selanjutnya, pengangguran. Pengangguran di sini adalah di mana keadaan seseorang sedang mencari pekerjaan dan sedang tidak bekerja. Selanjutnya adalah asuransi. Asuransi di sini adalah dalam dunia pendidikan, sebagai investasi jangka panjang dalam pendidikan dan ada manfaat tunainya. Selanjutnya, dari ketiga indikator sosial, kaitannya dengan pendidikan ialah yang pertama, kemiskinan. Pendidikan menjadi faktor penting untuk mengurangi masalah tersebut, karena faktor terjadinya kemiskinan ialah salah satunya kebodohan. Individu yang tidak mengenyam pendidikan, tidak memiliki pendidikan yang tinggi, maka pendapatan yang diterima akan di bawah kesejahteraan. Dalam disiplin ilmu sosial sendiri, juga dikatakan bahwa kemiskinan akan selalu garis lurus dengan rendahnya pendidikan. Selanjutnya, pengangguran. Dalam pengangguran, pendidikan menjadi sarana kesejahteraan individu, karena tujuan akhir program pendidikan bagi masyarakat pengguna jasa pendidikan adalah teraihnya lapangan pekerjaan. Di samping itu, kita sebagai individu haruslah mampu menciptakan lapangan kerja baru yang bisa kita ambil dari manfaatnya dalam memperoleh pendidikan. Lapangan pekerjaan menjadi salah satu indikator penting pada tingkat kesejahteraan masyarakat sekaligus indikator keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Yang terakhir, asuransi. Dalam dunia pendidikan, selain tabungan pendidikan, ada asuransi pendidikan. Hal ini, jika kita melakukannya, bukan hanya ada manfaat secara tunai, tetapi terdapat asuransi jiwa bagi individu tersebut.
Terlebih, pentingnya individu bijak dalam memilih asuransi pendidikan, karena asuransi ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di masa depan. Di sini ada penduduk usia produktif dan usia non-produktif. Usia non-produktif diartikan sebagai usia di mana seseorang mampu bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Rentang usia ini adalah penduduk usia produktif dari 20 sampai 60 tahun. Kemudian usia non-produktif diartikan sebagai usia di mana seseorang tidak lagi mampu dalam bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya atau orang yang belum bisa bekerja. Usia non-produktif ini berada di antara 0 sampai 19 tahun dan 61 tahun ke atas. Selanjutnya di sini ada proyeksi jumlah penduduk Indonesia menurut kelompok usia dari 2015 sampai 2045 menurut BPS. Di sini usia yang belum produktif jumlahnya dinamis dari di bawah 100 juta. Kemudian usia produktif jumlahnya 150 juta ke atas sampai 200 juta. Dan terakhir, usia yang tidak produktif warna pink berada di bawah 50 juta. Data ini diambil dari BPS tahun 2018. Dalam kelompok umur 22 sampai 55 tahun, terutama laki-laki umumnya dituntut untuk mencari nafkah. Oleh sebab itu, tingkat produktivitas kependudukan relatif besar. Selanjutnya, sedangkan penduduk di atas 55 tahun, kemampuan bekerja sudah menurun dan tingkat produktivitas kependudukan umumnya rendah. Jalan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka laju pertumbuhan angka kerjanya pun cukup tinggi. Angkatan kerja bertambah dari sekitar 73,9 juta orang pada tahun 1990 menjadi sekitar 96,5 juta pada tahun 2000 dan meningkat lagi menjadi 144,7 juta pada tahun 2020. Berikut adalah refleksi dari pembelajaran kali ini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, pendidikan adalah suatu proses pengalaman. Karena kehidupan merupakan pertumbuhan, maka pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin manusia tanpa dibatasi oleh usia. Jika seseorang memiliki pendidikan yang semakin tinggi, semakin besar peluangnya mendapatkan pekerjaan yang semakin baik, sehingga berpeluang mendapatkan pendapatan yang semakin tinggi. Pendidikan yang rendah maka mengakibatkan naiknya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Oleh karena itu, pendidikan sangat berpengaruh pada indikator sosial. Pengalaman baru dan menarik. Siswa lebih memahami pendidikan secara luas, karena pendidikan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Apalagi pendidikan adalah topik yang hangat di Indonesia. Di sini ada beberapa soal yang bisa dikerjakan dan link yang bisa dikerjakan untuk memperdalam materi. Selanjutnya, untuk referensi tambahan, di sini ada soal pendalaman materi, kemudian ada link artikel yang bisa kalian klik, kemudian ada YouTube untuk pemahaman lebih dalam. Adapun instrumen penilaiannya terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Seperti instrumen dan rubrik penilaian sikap yang dinilai disiplin, jujur, tanggung jawab, dan santun. Cukup sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.